Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Gimana kabarnya? Semoga kita semua sehat selalu dan bisa beraktivitas seperti biasanya ya. Nah, walaupun di tengah pandemi ini, kita nggak boleh bermalas-malasan. Harus lebih produktif lagi dong dari biasanya. Nah, hari ini kita ada sharing session. Temanya adalah menaklukkan plagiarisme bersama Turnitin. Oke, sharing session ini bakal seru banget dan informatif tentunya. Kenapa? Karena special guest kita hari ini benar-benar spesial. Kami datangkan langsung dari Turnitin. Ada yang bisa tebak siapa? Yap, Ibu Ririana, atau biasa akrab dipanggil dengan Mbak Riri. Baik, kita ubek-ubek biodata Mbaknya dulu ya. Nah, Mbak ini beliau bekerja sebagai Renewal Account Manager di PT Turnitin, dimulai sejak tahun ini. Sebelumnya, beliau juga bekerja di PT iGroup Asia Pacific Limited sebagai produk spesialis pada tahun 2014 sampai 2020, jadi baru-baru ini. Nah, Mbak Riri ini lulusan dari London School of Public Relations Jakarta atau LSPR Jakarta, mengambil jurusan Public Relations dan lulus pada tahun 2013. Oke, tanpa perlu berbasa-basi lagi, kita langsung saja persilakan Mbak Riri. Silakan Mbak, take your time. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya diinfo kalau pagi ini itu kita pesertanya terdiri dari dosen dan teman-teman mahasiswa ya. Jadi kita santai aja nggak apa-apa. Kemudian saya diminta pagi ini untuk membawakan temanya mengupas semua mengenai Turnitin. Itu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, saya akan mulai dengan PowerPoint dulu. Setelah itu akan dimulai dengan live demo, kemudian nanti ada pertanyaan. Silakan kalau misalnya selama saya melakukan presentasi, teman-teman Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, itu boleh ditulis di chat, jadi nanti akan bisa saya baca. Nanti saya jawab setelah saya selesai, gitu ya. Oke, saya akan share screen dulu sebentar. Oke. Nah, pagi ini itu saya tidak akan membawakan training, tapi lebih ke arah gimana sih sebetulnya pandangan Turnitin di dunia akademik, gitu ya. Oke, jadi biasanya di dunia akademik itu biasanya banyak yang nanya, gimana sih sebetulnya cara menangani Turnitin dan lain sebagainya, kemudian seberapa efektif Turnitin ini digunakan, lalu bagaimana solusi terbaik dalam mengimplementasikan Turnitin, kemudian gimana sih caranya nulis supaya nggak terdeteksi Turnitin, kemudian yang paling penting adalah gimana cara menjaga integritas kampus, gitu ya. Oke, jadi sebenarnya plagiarism itu nggak cuma nyontek aja, bukan cheating doang, tapi kenapa bisa cheating? Ternyata itu ada kesalahan di bagian time management dari mahasiswanya, kemudian kemampuan untuk mensitasi, dan yang paling penting adalah kemampuan untuk melakukan paraphrasing. Paraphrasing itu atau dengan mengganti kalimat, menggunakan kalimat kita sendiri, kemudian cara kita menjelaskan argumen di dalam paragraf, kemudian berpikir kritis, kemudian bagaimana menyuarakan pendapat, lalu tata bahasanya, dan kolaborasi antar penulis. Itu juga merupakan salah satu masalah, ya. Kemudian sebetulnya yang diinginkan dari institusi untuk menghindari plagiarisme ini itu tidak hanya semata-mata oke, kita tidak terdetek plagiat nih, institusi kita bersih. Bukan hanya itu saja,
tapi lebih ke arah gimana caranya membantu mahasiswa dan dosen bersama-sama belajar untuk meningkatkan kemampuan menulis mereka. Dan itu nanti tidak hanya menguntungkan institusi saja, tapi efek sampingnya juga menguntungkan mahasiswanya sendiri. Supaya nanti future-nya lebih cerah, kemudian kenapa? Karena dia bisa menulis lebih baik. Ya, imbasnya ke reputasi kampus. Oke, kita masuk ke Turnitin-nya. Jadi sebetulnya produk yang dilanggan oleh UIN Alauddin itu namanya Feedback Studio. Turnitin itu sebutan aja. Oke. Kemudian biasanya ditentukan nih sama kampus maksimal tuh berapa persen. Sebetulnya persentase itu tidak hanya semata-mata oke, kalau misalnya ternyata kampus maksimalnya 25%. Lalu nilai saya 30 atau 45% persentasenya, similarity-nya. Tidak semata-mata langsung digagalkan atau tidak lulus. Sebetulnya perlu dilihat lagi lebih lanjut. Teman-teman Bapak Ibu bisa lihat di sini dari sumber-sumbernya, contoh di gambar ini, itu ada yang 12%, 9%, 4%. Justru itu yang harus dilihat. Isinya yang paling penting. Gitu ya. Nanti bisa kita kupas lebih tuntas di bagian live demo. Kemudian, kalau misalnya teman-teman Bapak Ibu menggunakan Turnitin, ini tuh udah paling canggih yang ada di pasaran ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman membandingkan dengan 165 million articles, kemudian student paper-nya itu sudah mencapai 1 billion as of this year, kemudian bisa mencegah copy paste culture. Kenapa? Kenapa yang dipentingkan adalah copy paste-nya? Karena teman-teman nggak semata-mata copy lalu di paste di pekerjaannya, at least harus ada nilai bagaimana cara memparaphrase, mengganti kalimatnya. Seenggaknya ada effort untuk menulis, ya. Kemudian Turnitin sendiri kami sudah membantu itu lebih dari 15.000 institusi dan lebih dari 30 juta mahasiswa. Jadi semakin dia piawai menggunakan Turnitin, itu akan membantu mahasiswa untuk menurunkan possibility similarity-nya itu rendah sebanyak 45%. Kemudian untuk membantu mahasiswa untuk meningkatkan kualitas penulisan dia, itu membantu sebesar 81%. Kemudian kadang suka ada yang nanya nih, bagaimana dengan masalah security? Ketika teman-teman Bapak Ibu sudah mengakses, sudah melakukan upload paper ke Turnitin database misalnya, itu teman-teman Bapak Ibu nggak perlu khawatir, karena kita sudah ada signatory-nya dengan beberapa country. Karena kita base-nya itu di US, jadi rule number 1 yang kita follow itu adalah untuk signatory di US sendiri, gitu ya. Kalau misalnya ada yang nanya, apakah dari luar yang bukan pengguna Turnitin bisa mengakses paper yang pernah saya upload? Jawabannya nggak bisa. Jadi kalau misalnya ada yang sama-sama pengguna Turnitin, lalu di-upload, lalu ditemukan kesamaan, itu papernya baru ditunjukkan. Ya. Oke. Database yang dipakai untuk mengecek itu ada 4 database besar. Yang pertama adalah student paper. Student paper itu apa? Itu merupakan paper yang pernah di-upload dan dipilih untuk disimpan. Ya. Kemudian institutional repository, ini khusus untuk institusi yang melanggan, tapi ini ada biaya tambahannya lagi. Kemudian current and archive internet, itu semua yang ada di database internet. Kemudian scholarly repository itu merupakan publication article, gitu ya. Jadi kalau misalnya kampusnya teman-teman Bapak Ibu tidak melanggan, contohlah Springer misalnya, lalu teman-teman ke kampus lain yang berlangganan Springer, lalu copy paste dari situ, lalu dicek di repositorinya atau di Turnitin-nya UIN Makassar, itu akan tetap bisa ngasih unjuk ke Springer, gitu ya. Kemudian kalau ditanya, kalau saya ngopi dari skripsi
kakak kelas yang sebelumnya gimana? Itu akan bisa ketahuan kalau possibility-nya ada dua. Yang pertama, database-nya kampus open, artinya bisa diakses oleh publik tanpa perlu menggunakan username password. Jadi itu kita akan bisa mengecek ke situ. Atau kalau repositorinya nggak open, ternyata dulu possibility yang kedua adalah papernya sudah pernah diupload di Turnitin dan disimpan. Gitu ya. Jadi possibility-nya cuma dua. Terus kalau nggak ada masuk ke pilihan keduanya gimana? Ya nggak akan bisa ditemukan kesamaan. Sama halnya seperti apa yang bisa dicek adalah apa yang sudah pernah disubmit online atau di open for public. Jadi kalau misalnya teman-teman Bapak Ibu dosen mengcopy paste atau mereference dari buku yang unknown misalnya, kemudian tidak pernah ada e-booknya, buku tua dan lama dan tidak ada yang menjadikan itu online, itu tidak akan bisa ditemukan kesamaannya. Ya. Kemudian, apa saja yang bisa dicek? Semua ini. Kecuali PDF hasil scan, itu nggak bisa dicek. Jadi, kalau misalnya teman-teman upload PDF hasil scan, itu nggak akan keluar hasilnya. Ini juga berlaku untuk PDF yang diprotect. Even though tidak menggunakan password, tapi hanya menggunakan tidak bisa di-write atau diedit, atau dengan kata lain PDF-nya dibikin cuma read only, keluar hasilnya tapi salah hasilnya. Kenapa? Karena yang kebaca cuma awal-awalnya doang. Atau bahkan nggak bisa dibaca PDF-nya. Ya. Yang lainnya no problem. Oke. Kemudian, filenya, nah ini yang tadi saya jelaskan, nggak boleh ada yang di password, minimal 20 kata, kemudian maksimal 800 halaman, dan besarannya 100 mega. Terus ini include, size-nya itu include semua image filenya. Tapi untuk image nggak bisa dicek, ya. Oke, kemudian ini, kalau misalnya teman-teman Bapak Ibu perlu manual user guide, itu ada di websitenya langsung. Silakan dicari aja untuk supportnya. Kemudian kalau misalnya mau masuk ke webnya di nomor 2, help.turnitin.com, nanti di situ ada semua. Ya. Oke. Yap, ini dulu ya. Sekarang saya akan masuk ke live demo. Coba saya cek dulu ada pertanyaan atau enggak ya. Kita ada pertanyaan enggak ya? Enggak ada ya? Nanti kalau ada pertanyaannya dipanggil aja. Oke. Saya akan kasih lihat cara baca hasilnya. Ini yang biasanya ditanyain sama Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa. Ya. Oke. Saya akan kasih contoh ini. Tampilan ini disebutnya similarity report. Perlu diingat, Turnitin itu bukan untuk menentukan apakah papernya plagiat atau enggak. Jadi even though hasilnya tinggi, misalnya katakanlah 70% ini, kayak ini contohnya dia 71%, ya. Jadi walaupun hasilnya 71%, belum tentu itu merupakan plagiat. Bisa aja isinya itu kebanyakan teori. Apalagi kalau papernya merupakan paper hasil teman-teman mahasiswa S1 misalnya. Apalagi kalau yang dicek bab 2 yang isinya teori semua. Itu pasti tinggi. Sebetulnya suatu paper dikatakan plagiat itu harus mengikuti kaidah-kaidah
faktor-faktor apa saja plagiat. Kenapa bisa disebut plagiat? Misalnya teman-teman Bapak Ibu dosen mengcopy atau mencantumkan teori di dalam papernya, kemudian tidak mencantumkan reference. Nah, itu dikatakan plagiat. Itu artinya salah. Tapi kalau misalnya teorinya sama persis, lalu di akhir kalimat ditambahkan dengan reference, diambil dari buku ini dan lain sebagainya, itu bukan plagiat, gitu ya. Oke. Saya akan beri contoh ini. Ini juga sekaligus kiat-kiat bagi teman-teman mahasiswa. Gimana sih caranya supaya menghindari yang tidak terbaca itu seperti apa dan yang terbaca oleh Turnitin seperti apa, gitu ya. Kemudian nih teman-teman Bapak Ibu bisa lihat di sini sudah ada artikel yang dibuat. Ini artikel buatan sendiri. Ini dibuat oleh rekan saya di sini ada namanya Mas David ya. Ini tentang rendang, oke? Kemudian paragraf pertama itu isinya copy and paste. Artinya itu ngambil langsung dari internet, ya. Sama persis plek-plek. That's why itu di highlight semuanya, ya. Oke, kemudian kita masuk copy and paste, replace some words with synonyms. Artinya ada yang diganti misalnya, ditambahin dan, ditambahin terus, lalu, jadi dia ada skip-skip kayak gini nih. Ada yang di-highlight, lalu skip, di-highlight lagi. Atau diganti. Jadi kalau misalnya ngerjain di Word, lalu bisa diklik kanan, lalu nyari sinonimnya, itu keluar. Dia sinonimnya untuk kata tersebut apa. Lalu diganti dengan itu. Itu bisa. That's why hasilnya seperti ini. Itu ya. Kemudian paragraf yang ketiga, mash up of some sources. Artinya campur-campur nih sumbernya. Yang kalimat pertama dari website A, kalimat kedua dari website B, kalimat ketiga dari website C. Nah, ini semua campuran dari berbagai macam website. That's why ininya highlightannya warna-warni. Ya. Satu warna itu mengacu ke satu sumber. Oke. Kemudian paraphrase. Teman-teman Bapak Ibu lihat, kalau kalimatnya ditulis menggunakan kalimat sendiri, itu tidak ada yang ter-highlight. Itu fungsinya paraphrase, ya. Kalimatnya berbeda, tapi artinya sama. Oke. Kemudian quotation. Jadi Turnitin itu bisa mengexclude quote, tapi kalimat yang berada di dalam tanda petik, ya. Ini quotation-nya masih nyala, jadi masih ter-highlight, ya. Karena sama persis, dia akan cari, ya. Kemudian kalau misalnya saya bikin, saya mau exclude quotes. Ini ya, saya apply. Coba kita lihat, apakah dia berkurang? Yap, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, quotation menghilang karena berada di dalam tanda petik. Gitu ya. Kemudian, original text. Kemudian di bagian bawah, reference. Di sini tadi juga ada exclude bibliografi. Coba kalau kita exclude bibliografinya, ter-exclude atau enggak ya? Yap, jadi ini otomatis ter-exclude juga. Tapi teman-teman Bapak Ibu harus pay attention untuk yang reference. Apa yang bisa di-exclude adalah kalau ini tulis reference dan lain sebagainya. Nanti ada linknya akan saya share. Kemudian kalau Bapak Ibu mengerjakannya menggunakan reference manager tools yang otomatis. Contohnya Mendeley, Zotero, EndNote ya. Tapi kalau bikin manual itu nggak ngaruh. Itu akan tetap ter-highlight. Oke. Jadi yang tadinya 71%, jadilah 49% karena saya membuang quotation-nya dan bibliografinya atau daftar pustakanya. Ya. Oke. Kemudian teman-teman Bapak Ibu lihat, ternyata yang paling 49% ini bukannya, terus
kita cuma 25% nih, kamu nggak lulus. Nggak kayak gitu. Ya, ternyata itu terdiri dari total akumulasi ini semua. Tuh diklik. Oh, ternyata ini dari blog.cakap.com. Tidak semua source dari internet itu reliable. Jadi, apakah suatu paper ini ada yang perlu di-exclude atau tidak, itu tergantung dari dosen yang menilai. Itu ya. Nah, jadi bagi teman-teman mahasiswa yang mau yang concern banget nih, gimana sih caranya supaya saya tidak ter-highlight Turnitin? Oke, lakukanlah yang bagian ini, paraphrase. Ini ya. Ini kalau teman-teman Bapak Ibu menulis sendiri dengan bahasa sendiri, itu nggak akan terdetek. Terus kalau misalnya, tapi kan saya banyak baca, artinya kalimat saya banyak mengacu atau mengikuti gaya bahasa orang lain. Ya nggak masalah. As long as teman-teman ngelihat referensinya misalnya ABCD, lalu teman-teman ganti jadi misalnya CDEFG, lalu intinya sama seperti ABCD, ya itu nggak masalah. Itulah yang disebut dengan paraphrase. Ya, oke. Nah, ini udah sampai frequently asked question, ya. Ini yang biasanya ditanyain sama teman-teman atau Bapak Ibu dosen. Oke. Nah, biasanya ini saya jelasin dulu satu-satu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman Bapak Ibu dosen ada yang mau ditanyain di luar ini, nggak masalah. Berapa lama Turnitin subscription periode berlangganannya? Ini 12 bulan. Kemudian untuk UIN Alauddin Makassar, itu sampai bulan September. Kalau nggak salah tanggal 2020. Jadi itu sedang diurus untuk perpanjangan. Jadi kalau misal diusahakan supaya aksesnya tidak mati. Kemudian kalau misalnya perpanjangan renewal seperti itu, apakah saya harus buat akun baru? Enggak. Jadi teman-teman Bapak Ibu dosen tinggal melanjutkan akun yang lama. Nanti dia akan otomatis renew mengikuti subscription-nya kampus. Kemudian, kalau ditanya, apakah Turnitin ada membuat atau underline berapa besar sih maksimal batasannya untuk persentase yang di-accept oleh Turnitin? Itu jawabannya tidak ada. Kenapa? Karena sekali lagi Turnitin bukan untuk mendetek plagiat, tapi dia untuk mencari kesamaannya di mana. Yang mana kesamaannya bisa saja sama persis dengan teori. Kemudian undang-undang hukum kan nggak bisa dirubah ya. Kemudian teori rumus itu juga sama, tidak bisa diapa-apain. Jadi dia akan tetap ngasih lihat kesamaannya di mana. That's why Turnitin tidak untuk menangkap plagiat. Tapi kalau ditanya bisa nggak dia mendetek plagiat? Jawabannya dia cuma ngasih tahu berapa besar kesamaannya, lalu bisa mengindikasikan apakah paper itu plagiat atau enggak, dengan cara semakin banyak yang di-highlight atau yang di-block, itu semakin besar indikasinya dia plagiat. Gitu ya. Kemudian, nah ini jawaban untuk nomor 3 juga sekalian ya, does Turnitin detect plagiarism? Apakah Turnitin mendeteksi plagiat? Tidak, tapi bisa memberikan indikasi, ngasih tahu indikasi, ya. Kemudian similarity score shows the percentage of plagiarized content in a student paper. Show of percentage bukan, jadi cuma ngasih tahu similarnya segini. Kalau misalnya isi kesamaannya teori lalu dicantumkan reference tapi tidak dimasukkan ke dalam quote atau bukan merupakan kutipan langsung, itu ya, teori yang bukan merupakan kutipan langsung tapi mencantumkan reference, itu bukan plagiat. Tapi akan tetap dicari kesamaannya sama Turnitin. Karena biasanya teori banyak digunakan oleh orang lain, ya. Apalagi kalau teorinya terkenal, pasti sudah banyak beredar di internet, ya. Nomor 5, apakah dosen atau instructor bisa
can determine if a paper is acceptable purely from the similarity score and doesn't need to look at the similarity report. Salah, tetot. Jadi nggak bisa ngelihat dari persentasenya doang. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bisa aja isinya kebanyakan teori, apalagi kalau yang dicek bab 2. Makanya ada beberapa kampus yang bab 2-nya nggak dicek, tapi ini benar-benar tergantung dari kebijakan kampus. Ya. Yang perlu dilihat justru isinya. Oke. Kemudian nomor 6. Papers in the Turnitin database are easily accessible by others, so privacy is not protected. Ini tadi udah saya jelaskan di slide tadi ya. Tidak semua orang bisa mengakses. Kalaupun ada kesamaan, dia akan menunjukkan sama dengan, sama seperti paper yang disubmit di UIN Makassar. Tapi papernya nggak bisa keluar. Dia harus request karena sudah cross institution. Jadi, itu merupakan intellectual property each customers. Jadi nggak bisa beredar secara freely, even though sama-sama menggunakan Turnitin. Ya. Kemudian, once a paper has been submitted to Turnitin, it is in the database forever. Iya, selama tidak ada permintaan untuk di-delete. Jadi, ketika mengupload, teman-teman dan Bapak Ibu dosen diberikan pilihan apakah papernya mau disimpan ke dalam database-nya Turnitin atau tidak. Biasanya untuk mahasiswa skripsi disarankan pilihnya yang no repository, artinya tidak tersimpan. Ya, karena kalau tersimpan, itu akan dijadikan sebagai data pembanding selanjutnya. Makanya kadang atau sering kali ditemukan kesamaannya itu kayak 90%, 80%, karena sebelumnya papernya sudah pernah di-upload, revisi di-upload lagi, jadi tinggi similarity-nya. Ya. Kalau mau dihapus, kalau misalnya, ternyata kampusnya sudah tidak langgan lagi, apakah masih tetap di dalam database? Iya, selama kampusnya tidak ada permintaan untuk dihapus. Lalu, student-nya sudah tidak sekolah lagi nih di situ, sudah lulus, ya sama persis tidak bisa, akan tetap ada di database selamanya. Lalu, kalau misalnya ternyata, waktu S1 saya simpan ke dalam database, tapi ketika saya melanjutkan S2 misalnya, atau jadi dosen atau dan lain sebagainya, saya melakukan penelitian lanjutan, lalu saya mau submit ke jurnal. Tapi datanya sudah ada nih sebelumnya di dalam Turnitin database, karena kayak 50% datanya sama seperti yang sebelumnya. Apakah bisa dihapus? Bisa. Tapi yang menghapus harus admin. Admin harus request ke Turnitin dan baru bisa dihapus. Kalau misalnya teman-teman Bapak Ibu dosen hapus sendiri dari akun Turnitinnya, itu nggak akan kehapus. Oke. Ya. Oke, kita lanjut yang ke-8. All words big or small could be mistaken for sebenarnya settingan default settingnya Turnitin itu adalah 3 kata, minimal 3 kata yang sama persis sudah dicari kesamaannya. Default settingnya itu 3 kata. Ini settingannya bisa diakses oleh dosen. Kalau mahasiswa nggak bisa mengakses. Ya. Ini semua tergantung dari dosennya, teman-teman. Apakah menurut dosennya 3 kata terlalu sedikit, lalu bisa diperbanyak jadi 10 atau 15 atau 20, itu terserah. Ya. Tapi iya, semua kata, minimal 3 kata sudah dicari kesamaannya. Oke. Yang ke-9. Turnitin compares a paper against everything ever written. Ever written if it's open for public. Yes. Tapi kalau di close, contohnya tesis S2 UI itu di close, tidak di open, kita nggak bisa akses. Even though itu sudah pernah di write dan di upload. Tapi di write doang tapi nggak di upload, itu nggak bisa ngecek ya. Jadi semua yang open, gitu ya. Kemudian, why we subscribe to Turnitin instead of the free one on internet. Jadi sebenarnya yang gratis itu banyak. Dan lebih murah banyak. Turnitin paling mahal, iya. Tapi teman-teman Bapak Ibu pasti tahu ya, istilah
Ada 2 yang saya mau highlight. Yang pertama, no free lunch. Itu artinya tidak ada makan siang yang gratis. Kalau misalnya teman-teman Bapak Ibu upload atau submit ke yang gratis, pasti dia akan minta papernya untuk bisa dicek. Nah, setelah itu dia akan kasih hasilnya berapa persen. Kemudian apakah Bapak Ibu tahu, teman-teman tahu, paper yang sudah diupload diapain? Itu kan walaupun dibilang oke di-delete, tapi we never know for sure, gitu ya. Jadi sudah bisa dipastikan papernya tersebut dijual kembali. Itu biasanya that's why kenapa banyak ditemukan paper-paper yang namanya bodong tapi ada di jurnal, gitu ya. Jadi namanya orang lain tapi ternyata oh pas saya submit kok sudah ada gitu. Nah, makanya bagi Bapak Ibu dosen yang mau submit ke jurnal, berhati-hatilah untuk tidak menggunakan yang gratis. Oke. Berarti pakai yang mana? Pakai yang berbayar. Kita belum mengarah ke Turnitin ya, pakai yang berbayar dulu. Oke, kemudian berbayar, terus perbedaannya apa antara semua yang berbayar? Bedanya ada di dalam database-nya. Siapa yang paling besar? Nah, itu baru mengarah ke Turnitin, gitu ya. Jadi, tergantung dari Dikti pun sendiri mengacu atau menyarankan untuk menggunakan yang berbayar. Tuh, salah satunya Turnitin, gitu ya. Kemudian kita lanjut nomor 11. Using Turnitin create more tasks for lecturer. Yes and no. Jadi dosen yes kenapa? Karena harus belajar hal baru. No kenapa? Karena mempermudah menemukan kesamaannya. Jadi sebetulnya ini cuma porsi 50% dari beban yang seharusnya ditanggung sama dosen. Sisanya ya tetap harus dilihat, mesti dibaca filenya, mesti dilihat apakah ini bisa dikatakan plagiat atau tidak, yang mana yang bisa di-exclude, dan lain sebagainya. Ya. Nomor 12, illegal reseller. Sebenarnya bukan illegal reseller, tapi memanfaatkan ketidaktahuan sudah langganan, gitu ya. Kelas ID dan enrollment, oke. Ini khusus untuk Bapak Ibu dosen. Kenapa bisa ada illegal reseller? Karena ada Bapak Ibu dosen yang create master class, lalu men-share passwordnya. Nah, that's why email lain, baik itu dari luar ataupun dalam kampus, itu bisa join as an instructor. Ini bagian this part, then they resell it into another user outside the institution that been subscribed, itu ya. Untuk student banyak juga yang beli. Kenapa? Karena dia nggak tahu kalau kampusnya udah langganan. Makanya dicari tahu dulu apakah kampusnya sudah langganan atau belum. Lalu kalau sudah langgan silakan dipakai. Kalau belum jangan beli yang online. Kenapa? Karena harusnya itu bisa tanpa bayar pun teman-teman Bapak Ibu dosen bisa pinjem pakai kampus lain, gitu ya. Kita tidak melarang untuk menjual, tapi harap berhati-hati ketika menggunakan, karena kita nggak tahu settingannya kampus tersebut itu apa. Biasanya settingannya adalah standar paper repository. Ini yang tidak bisa kita handle ketika disubmit ke kampus A karena beli di sana gitu kan. 700.000 beli di sana lalu disubmit, terus pas mau submit ke jurnal internasional, aduh ternyata datanya ada di kampus A. Padahal saya kuliahnya di kampus B. Kalau jurnal ngelihat Bapak kuliahnya di kampus B, papernya ditemukan di kampus B, seharusnya itu nggak masalah, tinggal di delete aja datanya. Tapi ternyata saya kuliah di kampus B, papernya nemunya di kampus A. Itu yang nggak bisa minta tolong ke kita karena itu tergantung rules and regulation dari kampus A. Itu banyak kejadian sama dosen yang pinjem akun orang lain atau beli secara ilegal. Banyak yang nanya ke kita, bisa nggak ini minta dihapus?
saya dan Turnitin as a company itu tidak punya hak untuk menghapus karena kita sudah sign agreement itu merupakan intellectual property, gitu ya. Kita lanjut dulu. Oke, itu dari saya. Terus ini kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung ngomong atau di chat. Kemudian ini adalah email saya. Teman-teman Bapak Ibu dosen boleh catat atau nanti akan saya share presentasinya. Kalau misalnya ada pertanyaan setelah ini boleh di email, tapi tolong jangan lupa disertakan dari kampus mana, gitu ya. Oke Mbak, ada yang mau nanya ini. Oh ya. Oke Mbak, materi yang sangat menarik Mbak dari saya personally. Oke, ini pertanyaannya dari Teguh, asal institusi Universitas Pajajaran. Untuk penggunaan exclude quote dan bibliografi bagaimana? Apakah boleh sebelum publish atau sesudah publish boleh digunakan? Terima kasih. Lanjut. Itu aja Mbak. Saya jawab dulu satu-satu kali ya Pak? Ya benar. Untuk penggunaan exclude quote dan bibliografi bagaimana? Apakah boleh sebelum publish atau sesudah publish? Kalau publish-nya di kampus, itu bukan karena ini masalah internal ya, jadi menurut saya lebih bebas, bukan lebih bebas, lebih longgar. Tapi kalau publish-nya di jurnal, itu biasanya apa yang mau disubmit itu akan dicek semua. Itu termasuk quotation dan bibliografi. Jadi, kalau quotation dia bisa exclude quotes, kalau bibliografi dia juga bisa exclude quotes, tapi cara bikin bibliografinya harus sesuai dengan ketentuan. Apa yang bisa di-exclude sama Turnitin. Kalau misalnya bahasa Indonesia artinya kan nggak bisa nulis references ya, artinya daftar pustaka atau referensi gitu kan. Yang penting adalah harus bikin daftar pustakanya menggunakan reference manager tools, contohnya Mendeley atau EndNote yang tadi. Jadi pertanyaannya, apakah sebelum publish atau sesudah publish boleh digunakan? Harusnya setelah filenya jadi final, itu termasuk kutipan langsung, itu tadi quotation maksudnya ya, dan daftar pustaka, lalu dicek, itu sudah harus include semua. Biasanya publisher itu cuma meng-exclude quotes dan exclude bibliografi, setelah itu dia akan hitung semuanya, nilai semuanya sesuai dengan berapa persen yang ditemukan. Gitu. Cukup jelas ya, Pak Teguh? Oke, kita lanjut dulu, untuk Pak. pertanyaan selanjutnya, Mbak, dari Indah, asal institusi IAIN Purwokerto. Kemarin teman saya ajukan proposal tesis yang asli tugas dia, bukan Kopas. Terdeteksi Turnitin sampai 64%. Dosen pernah cek Turnitin untuk proposal tersebut. Apakah berarti dosen tersebut menyimpan di Turnitin ataukah upload repository? Kasih, Mbak. Oke, jawabannya saya tidak bisa bilang 100% iya, tapi kemungkinan besar iya, karena saya harus lihat dulu source-nya dari mana. Kalau misalnya itu ada di repository, source-nya, sumbernya itu akan bilang submitted to kampus yang ngecek. Jadi misalnya sudah pernah dicek di UIN Makassar, source-nya di Sinarity Report-nya yang tadi itu akan tertulis misalnya 64% submitted to UIN Alauddin Makassar, kayak gitu. Nah, itu harus dicari filenya. Jadi kayak misalnya gini, ajukan proposal tesis yang asli, misalnya yang ngecek tesisnya nggak mau ada di dalam database. Jadi harus dicari dulu tuh dia ngecek di mana. Misalnya dia nggak punya sendiri akunnya, minta tolong orang lain yang ngecekin. Terus dia tersimpan ke dalam database, tapi kita nggak tahu ya, karena minta tolong ngecekin. Terus bawa ke sidang, lalu dicek, ternyata 64%, ternyata sudah pernah disubmit di UIN Makassar misalnya. Lalu, apa yang harus dilakukan? Papernya bisa pilihannya ada dua sebetulnya. Yang pertama, ketika pilihannya dari siapa namanya, yang editor atau reviewernya itu nggak masalah ada di situ karena dia bisa mengexclude sendiri
toh sama-sama di UIN Alauddin Makassar, misalnya siapa yang defense tesisnya juga si UIN Alauddin Makassar ya. Terus setelah dicek, oh ternyata punya dia, oke tinggal di-exclude. Atau possibility yang kedua, dia nggak mau terima, jadi harus di-delete filenya. Nah, kalau harus di-delete, Bapak Ibu teman-teman mahasiswa harus cari dulu sebelumnya di-upload di mana. Gitu ya, diingat-ingat di-upload di mana filenya. Setelah itu dicatat paper ID-nya, karena setiap kali mengupload file, even though papernya exactly the same, itu akan tetap menghasilkan paper ID yang berbeda. Jadi, teman-teman, Bapak Ibu dosen, dicatat dulu paper ID-nya, lalu minta delete ke, misalnya tadi UIN Alauddin Makassar, oke gampang, kita sama-sama orang UIN. Tolong Bapak admin, nanti dicek, kalau nggak salah ini ada di Pak Taufik ya, adminnya atau di mana, nanti tanya ke teman-teman LPPM atau perpustakaan, itu minta di-delete paper ID-nya segini-segini. Tapi kalau case-nya ada di kampus lain, ya Bapak Ibu teman-teman dosen harus, teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen itu harus minta ke admin yang kampus bersangkutan. Misalnya tadi case-nya ya, kampus A sama kampus B, itu harus minta ke adminnya kampus A untuk mendelete paper tersebut. Karena adminnya UIN Makassar nggak bisa hapus punya yang disubmit to another institution. Saya juga nggak bisa minta delete, dan Turnitin pun nggak mau delete-kan. Yang harus request adalah admin kampusnya. Ya. Oke, mungkin itu jawabannya. Kita lanjut dulu, Pak. Oke, semoga pertanyaannya terjawab ya. Mungkin itu aja pertanyaan yang masuk di sesi ini. Jika masih ada pertanyaan, silakan tanya langsung ke Mbak Rif via email yang di-share tadi. Pembahasan yang sangat menarik, Mbak. Personally, saya merasa ini penting banget. Soalnya saya juga sering ngecek langsung skripsi mahasiswa. Ada yang senioritasnya rendah, ada juga yang sampai 80%. Ya. Gila. Oke, terima kasih Mbak atas sharingnya, sangat mencerahkan. Oke, kita maraton materi aja. Langsung aja kita ke narasumber berikutnya. Tidak kalah spesial, beliau adalah Muhammad David Lung, seorang profesional dan Education Services Consultant Turnitin Indonesia. 7 years in EdTech, dan beliau ini adalah alumni UNPAD dan UKM Malaysia. Sorry kalau ada yang salah ya. Oke, Mas, turn your mic on. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tadi sudah disampaikan dengan komprehensif ya oleh rekan saya, Mbak Riri, yang sudah dikenal malam melintang ya di dunia feedback studio atau yang lebih dikenal sebagai Turnitin. So kali ini saya nggak akan sampaikan slide apa-apa karena tadi semua sudah di-cover dengan baik dan cukup detail tadi oleh Mbak Riri, dan saya pikir sih ke depannya untuk seterusnya kita lebih baik kepada sesi tanya jawab untuk membahas tadi apa yang sudah dipaparkan oleh Mbak Riri. Yang saya ingin sampaikan hanya sedikit saja sebelum kita masuk lanjut kepada pada sesi tanya jawab. Turnitin Feedback Studio sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Mbak Riri tadi adalah aplikasi yang membantu orang untuk melakukan koreksi secara proaktif, khususnya kepada diri sendiri sebagai seorang instruktur, dosen, atau buat mahasiswa untuk sebagai pembelajaran. Artinya ketika kita mengupload suatu artikel atau jurnal, baik skripsi, kita bisa dengan cepat untuk mengetahui apakah ada similarity matching atau ada text matching yang kita lakukan, baik yang kita sadari secara langsung maupun yang tanpa kita sadari. Nah, ini yang penting untuk dilakukan. Dan juga kita akan mengacu kepada peraturan-peraturan ataupun ambang batas yang ditetapkan oleh institusi masing-masing. Dan seperti yang dijelaskan tadi, masing-masing departemen atau masing-masing fakultas tentu akan berbeda untuk mengamati ataupun menganalisa dari hasil similarity checking nanti di Turnitin Feedback Studio. Sebagai contoh, seperti yang disampaikan oleh Mbak Riri tadi, kalau fakultas kedokteran atau fakultas hukum yang banyak menggunakan istilah-istilah yang diambil dari kitab undang-undang ataupun baik dari referensi menggunakan bahasa-bahasa Latin, tentu nanti tingkat kesamaannya ketika dicek di Turnitin Feedback Studio akan tinggi sekali.
Nah, ini tentu hal yang tentu perlu dibuat ataupun disepakati oleh dosen ataupun institusi tersebut, sehingga nanti bisa menilai bahwa berapa ambang yang persentase yang diperlukan untuk menyatakan bahwa seseorang ini terdeteksi mengambil atau mengcopy beberapa literatur yang ada. Perlu saya jelaskan bahwa saya bukan generasi milenial, saya adalah generasi kolonial, sehingga plagiarisme ini sesuatu yang menarik tentunya buat sekarang. Karena kenapa ada plagiarisme? Semakin besar porsinya, semakin berkembang dan semakin ramai orang menggunakannya karena ada internet. Jadi sekarang kita mudah untuk melakukan googling ya. Kita Google sesuatu bisa muncul dapat satu. Atau kita mahasiswa-mahasiswa yang agak lebih cerdik tentu saja bisa membeli esai atau yang di essay mills gitu, mereka bisa beli, bisa yang walaupun itu sifatnya belum terindeks, sehingga nanti ketika dicek di similarity tidak terdeteksi. Ini baru-baru saja dialami oleh suatu kampus yang menghubungi saya, di mana tanggal 21 Juli skripsi tersebut ketika selesai sebelum defense tesisnya disubmit belum muncul resource-nya, sehingga dan mereka lakukan beberapa hari kemudian tiba-tiba ada similarity score-nya naik secara signifikan dan muncul satu source yang sebelumnya di tanggal 21 Juli tidak ada sama sekali. Artinya kemungkinan besar dalam rentang 21 Juli sampai di waktu ketika mereka melakukan pengecekan, kemungkinan besar artikel tersebut sudah terindeks di internet. Sehingga ketika dicek, otomatis ada satu source dengan score similarity yang cukup tinggi. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan poinnya adalah buat dosen, tentu adalah yang paling mengenal mahasiswa adalah dosen itu sendiri. Dan buat mahasiswa yang paling mengenal dirinya adalah mahasiswa itu sendiri. Sehingga Turnitin Feedback Studio adalah tools yang paling signifikan untuk kita pelajari, untuk kita pahami, untuk menganalisa seberapa baik kita ke depannya untuk menjadi seorang penulis. Seperti yang tadi sampaikan Mbak Riri, dampaknya luar biasa ke depannya. Sekarang baru-baru ini kita mendengar ada profesor yang dicabut gelarnya karena kedeteksi melakukan plagiarism. Tentu kita yang hadir di sini semuanya tidak mau hal itu terjadi pada diri kita, dan nanti di kemudian hari, apa yang kita lakukan sekarang tentu akan bisa berdampak 5 atau 10 tahun ke depan. Jadi akan lebih baik kalau dari sekarang kita mulai menggunakan aplikasi yang mengkoreksi dan menunjukkan di mana bagian-bagian mana yang bisa kita perbaiki. Baik, kalau dari saya itu saja singkat, dan kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab nanti Mbak Riri dan saya, kita insya Allah akan bisa melakukan tanya jawab sekali. Baik, itu saja. Terima kasih Mas Kaidir untuk waktunya. Oke, terima kasih Mas Muhammad. Belum, saya nggak tahu ini panggilannya apa. Saya panggil Masnya aja, oke. Ya, David boleh, Muhammad boleh, Lung boleh. Apa saja, Mas. Oke, Mas Muhammad, terima kasih atas pembahasannya. Baik, bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan cukupkan tangannya aja, tunjuk tangan atau lewat chat. Mungkin saya jawabin dulu. Ini ada beberapa pertanyaan di chat ya, Pak, iya. ya? Oke, Mbak. Silakan, Mbak. Oke. Dari Pak Bonar Hutapea, seringnya daftar pustaka yang membuat persentase similarity itu besar sekali, Mbak Riri. Benarkah? Jawabannya benar. Enggak sih, sebenarnya tergantung berapa banyak daftar referensinya. Ada berapa nomor referensinya. Jadi kalau misalnya ada 20-30 nomor, mungkin itu bisa makan kuota similarity-nya misalnya 20-30%. Itu betul. Jadi terus gimana? Jadi Bapak Ibu teman-teman harus bikin daftar pustakanya itu pakai EndNote atau Mendeley atau Zotero yang sudah otomatis. Nanti bisa di-exclude bibliografi. Kemudian atau tambahkanlah tulisan reference. Nanti saya akan kirimkan linknya juga ya untuk bibliografi seperti apa yang tidak terdetek oleh Turnitin, gitu ya. Kemudian
sampai berapa batas memori satu akun? Tidak ada batasannya. Jadi kalau misalnya satu hari mau upload banyak pun nggak masalah. Karena uploadnya unlimited. Gitu ya. Materi bisa di-emailkan ya, nanti saya kirimkan ke Bu Husnul ya. Adakah link YouTube-nya? Nggak tahu saya ya. Terus oke, itu aja. Nah, berarti mungkin kalau misalnya ada yang mau nanya, silakan. Itu ada pertanyaan Mbak Riri yang mengenai akun Turnitin yang dijual di Shopee atau di marketplace lah online. Jika ada orang yang terlanjur membeli, itu bagaimana Pak Bu? Kalau terlanjur beli, ini berarti yang dijual beli akunnya ya. Ya, dilihat aja Oke, kalau jual beli pilihannya ada dua. Apakah akunnya merupakan akun student atau akun instructor? Kalau akun student, ini saya bantu ya. Kalau akun student di make sure itu no repository. Tapi taunya no repository dari mana? Nggak bisa ngecek. Biasanya yang jualan sudah masukkan ada kata-kata no repository di situ. Oke. Kemudian kalau akunnya akun instructor, silakan dicek repositorinya di optional setting apakah itu standard paper repository atau no repository. Kemudian setelah itu berhubung sudah bayar ya, silakan dipakai ya. Kalau ketahuan sama saya yang mana akunnya nanti saya blok gitu ya. Jadi uangnya hilang gitu. Silakan bertobat misalnya, berhubung kampusnya sudah langganan ya, silakan pakai yang sudah dilanggan sama kampus gitu ya. Karena nanti kalau kita dapat akunnya yang mana yang dibeli, itu uangnya hilang dan nanti akunnya nggak bisa dipakai gitu ya. Kita bisa cari sih, ini dari siapa? Oh ya, itu ya. Silakan nanti Bapak Ibu pakailah akun yang ada di kampus karena kita nggak tahu settingannya seperti apa gitu ya. Similarity bisa direndahkan. Similarity bisa di... Sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Similarity tinggi bisa direndahkan apakah benar? Benar. Tapi yang bisa melakukan exclude, satu itu akun instructor, lalu siapa yang boleh mengexclude? Jangan diri sendiri. Kalau misalnya filenya sudah jadi, itu kirim, berikanlah kok, bukan berikanlah. Minta tolonglah orang lain untuk mengecek yang biasa melakukan pengecekan. Contohnya, orang yang biasa menjadi operator Turnitin, atau dosen pembimbing, atau dosen lain yang biasa menggunakan Turnitin, atau dosen yang biasa menjadi reviewer di jurnal. Gitu ya. Tapi papernya udah jadi dulu, oke? Ini kalau udah final, tapi kalau papernya belum jadi, silakan dicek sendiri, nggak masalah ya. Kalau udah jadi, silakan dikasih ke orang-orang tersebut tadi. Lalu, kenapa saya tidak menyarankan diri sendiri yang meng-exclude? Karena nanti exclude-nya bisa bias. Apa yang bisa di-exclude? Yang bisa di-exclude adalah saya kasih contoh ya. Sebentar, saya share dulu screen-nya. Oke, nah contohnya seperti ini ya. Ini adalah akun instructor, saya bisa melakukan exclude. Exclude-nya dari mana? Dari sini. Misalnya saya bilang, oh ternyata ini blog.cakap.com, ini unreliable source. Karena ternyata dia mengambil dari file saya, contohnya misalnya. Atau ini blog saya sendiri, atau ini dari, nah dilihat ini, submitted to University of Malaya. Ini yang tadi saya bilang ya, student paper submitted to Universitas Win Alauddin Makassar misalnya. Ternyata ini paper saya sendiri.
saya mau hilangkan supaya persentasenya rendah, itu bisa. Ya, ini exclude di sini. Pilih exclude source, ditunggu dulu ini lagi loading ya. Dia akan keluar semua nanti source-nya. Oke, ini agak lama, kita ulang lagi. Ya, sambil menunggu ya. Tadi pertanyaannya. Ya, sebentar, ini dia, kita exclude di sini. Nah, dia muncul semua yang ditemukan kesamaan. Oke, kemudian kita klik exclude di sini. Oh, ternyata ini yang perlu saya exclude karena berasal dari repositori kampus. Ini repositori kampus juga, lalu ini blog saya, lalu ini, oh ini apa namanya, teori lanjutan. Ini punya saya sendiri, ini bisa di-exclude. Ini akan berkurang dari 49 jadi 45, gitu ya. Ini contohnya tadi, kenapa nggak boleh diri sendiri yang meng-exclude? Karena exclude-nya bisa bias, ya. Cukup jelas ya untuk soal exclude, meng-exclude itu ya. Lalu, oh ya perlu saya ingatkan by the way, ketika Bapak Ibu submit misalnya di satu akun, ya misalnya akun A, akun punya Bapak Ibu, nilainya 35%. Lalu Bapak Ibu sudah exclude nih, yang mana yang bisa di-exclude dan masuk akal untuk di-exclude dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadilah itu 15%. Lalu Bapak Ibu submit untuk kenaikan jabatan. Diceklah di akun lain, misalnya akun B atau si akun reviewer tersebut. Yang muncul adalah yang nilainya 35%. Gitu ya. Jadi dia balik ke nilai awal. Jadi selama tidak ada perubahan di kontennya, di isinya, itu tidak akan merubah nilai. Karena apa yang di-exclude di satu akun, itu tidak berlaku untuk akun selanjutnya, atau akun yang lain. Itu ya. Apa yang harus dilakukan jika paper 2017 lupa dicek, sewaktu dicek menjadi 90% similarity? Adakah solusinya? Jadi yang perlu dilihat pertama kali adalah 90% dengan apa? Berarti nggak mungkin dengan paper sendiri karena belum pernah di-submit ya, karena belum pernah di-publish. Apakah mungkin ada yang melihat papernya lalu topiknya sama, teorinya sama, jadi sebetulnya perlu dilihat dulu. Biasanya kalau sudah di atas 90%, itu artinya papernya yang sama persis yang di-upload. Jadi sebetulnya sudah pernah di-upload mungkin. Tapi kembali lagi, sekali lagi, saya tidak bisa berbicara for sure sebelum saya lihat seperti apa hasilnya, gitu ya. Solusinya, dilihat dulu nanti source-nya dari mana. Kalau ternyata memang sudah pernah ada yang mengecek, lalu ternyata paper yang 2017 itu mau disubmit ke jurnal, ya, silakan di-delete dulu. Ini, terus ternyata, oh 90% ternyata sama, ternyata kita yakin bahwa orang tersebut atau paper yang lain tersebut itu ngambil dari punya kita atau plagiat dengan punya kita. Silahkan dikonfront orang tersebut, dibicarakan lebih lanjut, taunya dari sini dan dari sini. Biasanya di Turnitin itu akan menunjukkan si paper tersebut dibikinnya tahun berapa tanggalnya, di-uploadnya tanggal berapa, gitu ya. Nanti kelihatan di dalamnya. Kalau enggak, silakan dihubungi langsung orangnya. Biasanya gitu. Ya. Oke, ini belum ada lagi pertanyaan. Silakan jika Bapak Ibu ada yang mau bertanya langsung. Oh, ini ada lagi.
dari Pak Adi Kurnia Triatmaja, private, makanya nggak kelihatan ya. Saya pernah mendengar cara mengakali Turnitin dengan cara mengganti spasi pada tulisan dengan huruf yang dibuat warna putih untuk mengurangi similarity. Apakah dari Turnitin sudah bisa mengatasi masalah tersebut? Karena banyak mahasiswa yang melakukan hal tersebut agar lulus. Jawabannya iya, sudah bisa. Apakah bisa diimplementasikan di Turnitinnya Bapak Ibu? Belum, karena harus upgrade. Ya. Jadi dia lebih mahal. Tapi apakah bisa itu namanya text cheating. Text cheating ya. Ini kita bisa ngecek, tapi tidak bisa di platform yang Bapak Ibu gunakan sekarang. Di Indonesia belum ada yang pakai yang baru ya, karena baru banget di tahun 2020. Jadi solusinya gimana? Solusinya untuk sementara manual. Bapak Ibu minta file aslinya, lalu dicek, diganti warnanya dulu, apakah dia yang tadinya spasi terus ada tulisannya, ternyata dia gandeng semua kereta ya. Kemudian dicek words-nya, berapa banyak halamannya, apakah make sense atau enggak, karena bisa aja itu juga PDF atau filenya ternyata isinya ada image, itu juga bisa. Jadi sebelum disubmit, silakan di double atau triple check terlebih dahulu. Itu ya. Silakan, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Ya, saya tambahin sedikit Mbak Riri, untuk pertanyaan tadi yang sudah dijawab oleh Mbak Riri, saya juga berikan link untuk dibaca-baca dari blog Turnitin, itu pertanyaan tentang Can Student Trick Turnitin. Di situ ada tipe-tipe yang bagaimana student ataupun yang mau submit sesuatu, dan bagaimana Turnitin untuk melihatnya dari segi algoritma segala macam. Ya benar, memang kalau untuk produk yang sudah bisa mendeteksi semuanya, itu harus upgrade. Tapi untuk yang sekarang, Bapak Ibu dosen bisa membaca artikel tersebut dan ada tips-tipsnya lah, kira-kira seperti apa sih kita. Karena semakin pintar suatu aplikasi, semakin pintar juga orang-orang untuk mengakalinya. Nah, makanya dunia software selalu akan berkembang, begitu juga dengan Turnitin selalu akan mengupgrade produk-produk yang dimiliki. Baik, itu saja. Sempat keluar tadi saya, silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi. Teman-teman, silakan ajukan pertanyaan. Soalnya kita bakal lanjut sampai jam 12. Jadi kalau masih ada pertanyaan ya silakan diajukan saja. Dan mohon maaf buat Mbak Riri dan Mas David, soalnya kita ngambil banyak waktunya nih. Oke, silakan bagi ada yang mau bertanya. Ini ada yang nanya kenapa tampilan Turnitin saya beda dengan tampilan Mbak Riri. Tampilannya bagaimana tampilannya Ibu? Dengan Bu Eka? Bu Eka yang mana Bu Eka? Hadir Mbak Riri. Oh iya, gimana Bu? Yang di tempat saya tadi Mbak Riri itu coba ditampilkan lagi di share screen Mbak. Sebentar. Ya ini? Ya, itu banyak sekali tuh opsi-opsinya di samping Mbak. Kalau saya cuma 6. Oh ini ya?
Ya, ya. Jadi ini berhubung ini pakai akun saya, jadi full feature ya. Punya Bapak Ibu cuma ada ini. Yang merah, ini ada 4, sama yang 2 ini yang bawah. Yang biru sama yang ungu nggak ada. Nah, Ya, ini ya. sambil Ada. saya jelaskan dikit. Yang biru ini untuk grading online. Jadi bisa melakukan penilaian online di sini. Kemudian yang ungu ini ETS e-rater, ini untuk pengecekan grammar checking. Jadi paper yang bahasa Inggris itu bisa dicek grammar checkingnya, spellingnya, segala macam. Kenapa Bapak Ibu cuma ada yang merah sama yang bawah? Karena yang dilanggan itu untuk ngecek doang, gitu ya. Nah kalau tahun 2019 ini punyanya UIN, saya ngomongin yang punya UIN Makassar ya, itu berlangganan untuk 50 instructor only, itu untuk ngecek doang. Nah, di 2020 sudah diajukan untuk ditambah jadi 65 akun instructor, gitu ya. Kalau mau punya ini gimana? Harganya lain, agak lebih mahal sedikit doang. Tuh. Tapi kalau mau punya yang grading, itu harus punya student di spesifikasinya. Karena kalau nggak ada studentnya, percuma mau grading, mau kasih lihat ke siapa. Itu ya. Cukup jelas, Bu Eka? Ya, jelas, jelas, Mbak. Oke. Ada lagi ini yang nanya. Saya mau bertanya dengan Pak Fanani Arif Ghazali, ini yang tadi nanya juga ya, kalau universitas sudah membeli akun, berapa maksimal akun yang dapat di-share, dijadikan instructor oleh akun utama? Ini jadi tergantung dari yang dilanggan berapa banyak. Kayak misalnya punyanya UIN Makassar itu tahun ini berarti sampai Agustus 2020. Saya lupa Agustus sampai September, pokoknya antara Agustus atau September, itu cuma bisa create maksimal 50 akun instructor. Jadi kalau misalnya ada, kalau boleh tahu Pak Arif Ghazali ini dari mana Pak? Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan itu kalau nggak salah, nanti saya cek ya Pak, punyanya Bapak. Kalau nggak salah dia per April 2020 udah langgan lagi dia ya, sampai 2021 Ahmad Dahlan. Nanti saya cek sebentar lagi. Kemudian kita lanjut dulu ya, bagaimana cara berlangganan Turnitin yang legal, karena di online kok banyak ditawarkan. Oke, caranya kalau misalnya dari kampusnya belum langgan, itu silahkan, sebentar, @turnitin.com. Nah, kirimkan email pertanyaan atau permintaan, mau langganan, ini harganya berapa dan lain sebagainya, ke indonesia@turnitin.com ini ya. Jadi, yang resmi taunya dari mana? Emailnya itu @turnitin.com. Jadi, kalau yang lain nggak ada, gitu ya. Sejak April 2020 kita sudah buka kantor di Indonesia, jadi semua yang berlangganan itu harus lewat kami. Pasti lewat kami. Sebelumnya juga pun lewat kami, gitu ya. Oke. Kemudian, mana lagi ya? Bagaimana ketentuan exclude menggunakan Word dan persentase? Apakah ada ketentuannya dalam Turnitin maksimal berapa? Enggak. Jadi, yang Word, penjelasannya adalah default settingnya Turnitin itu 3 kata. Jadi, kalau terlalu sedikit itu bisa diperbanyak. Ya, kalau mau ditulis di situ 10 atau 15. Tapi itu artinya dari satu sumber yang sama, minimal 15 kata baru dia cari kesamaannya. Ya, satu sumber yang sama itu ngecek ke semua halamannya, bukan per halaman ya. Oke. Kemudian yang by percentage itu bukan artinya persentase yang kampus maksimal 25%, bukan persentase yang itu ya. Karena kalau ditaruh 25% di situ nanti dia 0, nggak ada. Gitu ya. Jadi persentase di situ yang dimaksud adalah exclude yang kecil-kecil. Small sources.
Jadi misalnya, kan kadang banyak ditemui yang kurang dari 1%, saking banyaknya dia jadi totalnya 2% atau 1% gitu ya, itu bisa di-exclude. Kemudian, biasanya paling maksimal persentase tuh 3-5% itu udah maksimal untuk yang exclude by percentage. Ini bisa pilih ya antara words atau percentage. Kalau lebih dari 5% biasanya udah terlalu banyak yang di-exclude. Nanti justru yang penting-penting nggak ke detect, ya. Oke. Untuk memiliki Turnitin, apakah punya domain web besar atau boleh menggunakan server komputer saja? Oke. Turnitin itu web base, jadi nggak ada yang perlu ditambahkan di tempatnya Bapak Ibu atau di laptopnya, karena ini cloud base. Jadi nggak ada yang perlu diinstal, cuma kayak mengakses Facebook sama email aja gitu, ya. Oke, belum ada pertanyaan lagi. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Mbak Riri, saya mau tambahin sedikit tadi yang tentang exclude yang persentase. Ketika melakukan ini perlu dicermati, perlu agak hati-hati, karena kalau seandainya paper kita terdiri dari 2.000 kata, dan kita exclude 10%, itu otomatis 200 kata yang akan di-exclude dari kata-kata tersebut. Makanya Mbak Riri memberikan range antara 3-5%, yaitu sesuatu angka yang biasanya cukup acceptable lah untuk ini. Dan kembali lagi kepada institusi masing-masing ataupun apa tujuannya. Kalau misalnya kita ingin mempublish itu sebagai sebuah jurnal, tentu semakin kecil semakin baik, atau lebih baik tidak diisi exclude-nya dari percentage maupun word basis seperti tadi. Baik, itu saja tambahnya. Oke, saya ralat sebentar waktunya ya. Sharing session kita kali ini akan berlangsung sampai pukul 11 untuk waktu Indonesia bagian Barat, pukul 12 untuk waktu Indonesia bagian Tengah, dan pukul 1 untuk waktu Indonesia bagian Timur. Kalau nggak ada halangan ya, kalau nggak ada loh. Nah, oke, kita lanjut lagi. Silahkan buat para penanya, jangan sampai nyesal nggak nanya. Ayo. Oh, ini ada lagi. Tadi menanggapi Pak Fanani Arif Ghazali untuk Ahmad Dahlan itu 50 akun instructor ya, Pak? Jadi maksimal cuma bisa create 50 instructor, lalu student-nya itu nggak ada, tapi berhubung dari Turnitin nggak bisa ngasih 0, student-nya jadi ditaruh 1. Gitu ya. Pak Siraj Roy, mau nanya soal aplikasi Turnitin ini, apa sebenarnya fungsi utamanya? Karena kalau kita menulis terus ada sumbernya, itu kan bukan plagiat. Mohon penjelasannya. Betul sekali Pak Siraj. Jadi, fungsi utamanya sebenarnya untuk mengecek kalau papernya Bapak Ibu sudah mengikuti ketentuan plagiat itu seperti apa, ini bukan plagiat, itu nggak masalah. Jadi tidak ada hambatan atau tidak ada kendala. Nah, yang ditakutkan oleh publisher itu biasanya bukan hanya lupa dicantumkan reference, tapi juga kadang ada source atau paragrafnya itu sama yang kita nggak tahu. Yang diharapkan kan adalah menulis kreatif, jadi tidak ada kesamaan dengan tulisan orang lain, gitu. Jadi sebetulnya fungsi utamanya untuk hanya sekedar melihat similarity-nya sama dengan siapa saja. Itu. Sedangkan kalau seperti yang kata Pak Siraj katakan ini, menulis terus ada sumbernya itu bukan plagiat, betul banget. Kemudian kalau misalnya referensinya lengkap, daftar pustakanya, kemudian tiap kali habis paragraf dicantumkan citasinya mengambil dari mana, kemudian quote jelas dan lain sebagainya, tidak ada masalah sama sekali, gitu ya. Jadi sebetulnya lebih ke arah sebutannya apa ya? Bukan auto plagiat, tapi plagiat yang tidak disengaja, itu ke paper lain. Jadi kita bukannya sengaja plagiat, tapi saking banyaknya puluhan juta tulisan, ya siapa tahu ada yang sama, gitu ya.
Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana dengan plagiarism checker? Apakah sama dengan Turnitin? Tidak sama. Jadi plagiarism checker ini beda merek ya. Jadi fungsinya sama. Sama-sama ngecek similarity. Jadi semua yang beredar itu nggak ada yang bisa menentukan apakah papernya plagiat atau enggak. Dia cuma ngasih tahu berapa persen kesamaannya. Nah, setelah itu tinggal bagaimana Bapak Ibu melihat papernya dan memutuskan mau menggunakan tools yang mana. Jadi ini hanya tools tambahan ya. Mau menggunakan tools yang mana. Kelebihannya Turnitin tadi di database-nya dia paling luas. Gitu ya. Jadi tergantung, silakan Bapak Ibu mau langganan yang berbayar yang lain juga nggak masalah. Karena kita juga menyadari Turnitin itu mahal. Jadi tergantung dari Bapak Ibu tinggal memutuskan mau menggunakan yang database-nya capability-nya 25%, 50%, 75%, atau 100%. Itu ya. Oke. Dari Bu Eka, apakah terdeteksi di jurnal yang mau dituju jika kita sudah lakukan exclude sebelumnya naskah yang disubmit? Nah, ini tadi saya mention tidak terdetek, ya. Jadi kalau isinya, jadi kalau ketika Bapak Ibu melakukan pengecekan, lalu melakukan exclude source, yang tadi saya kasih contoh itu kan exclude source ya. Ketika Bapak Ibu submit ke akun lain atau ke jurnal yang dituju, lalu dia melakukan pengecekan ulang, itu nggak akan sama hasilnya. Dia akan mengacu ke hasil yang awal, yang tadi saya jelaskan yang 35% ya. Padahal Bapak Ibu udah exclude jadi 15%. Dia munculnya 35% lagi. Kenapa? Karena yang dicek adalah kontennya. Jadi, selama Bapak Ibu tidak melakukan perubahan di dalam kontennya, itu tidak akan mempengaruhi nilainya. Jadi cuma di nyenengin penglihatannya Bapak Ibu doang. Nah, ini makanya settingannya yang paling standar digunakan oleh jurnal adalah exclude quote sama exclude bibliografi doang. Yang lain nggak di-exclude. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nadira Haris. Data skripsi saya itu berupa kutipan novel. Otomatis akan mendapat banyak similarity. Adakah solusi untuk mengurangi similarity-nya? Kutipan novel. Caranya yang pertama, kalau kutipan langsung kasihlah tanda petik, quote. Jadi ketika di-exclude dia bisa otomatis tidak di-highlight, ya, kutipan langsung. Tapi kalau kutipannya paraphrase, bukan di paraphrase, belum nyampe paraphrase. Satu kutipan langsung, satu kutipan tidak langsung, ya, mengutip tapi mirip-mirip isinya, tapi mencantumkan referensinya diambil dari mana. Itu nggak masalah. Yang paling aman adalah melakukan paraphrase. Melakukan paraphrase itu menulis kembali, menulis ulang paragrafnya, tapi menggunakan bahasa sendiri. Cuma itu doang solusinya. 3 itu aja ya. Jadi sebenarnya selama kalau misalnya ini biasanya yang ditoleransi adalah teori. Teori yang sama walaupun tidak menggunakan kutipan jadinya kutipan tidak langsung ya. Itu walaupun dicantumkan referensinya itu akan otomatis di-exclude. Kalau menurut saya, kalau misalnya novel, ngambil dari novel, antara melakukan paraphrase atau melakukan kutipan langsung untuk kalimat kalimat yang benar-benar inti dari skripsinya. Itu ya. Selebihnya silakan dilakukan paraphrase. Oke. Kemudian ini kasus Bu Nur Hidayani ya. Kasus yang pernah saya alami, kalimat yang dikutip terus terbaca oleh Turnitin. Kemudian diperbaiki dan diparaphrase dengan tetap mencantumkan sumbernya, tapi kenapa masih terbaca oleh Turnitin? Cara mengatasi hal tersebut bagaimana? Kutipan terus terbaca. Oke. Jadi sebetulnya
cara gampangnya adalah dikasih tanda petik. Ya, itu cara motong cepatnya. Oke, jadi contohnya, contoh paling jelas yang terjadi kalau kayak gini, case-nya adalah kalau naruh undang-undang hukum. Satu, dia nggak bisa diubah, tapi kalau misalnya di-exclude pun, di Turnitin, dia akan muncul lagi sumbernya. Karena dia ada di jutaan website, kurang lebih di jutaan pages ya, paper ya. Jadi nggak akan bisa di-exclude, jadi caranya pakai tanda petik. Kemudian diperbaiki dan diparaphrase. Nah, itu tadi yang tadi saya jelaskan ya, karena kita banyak membaca, jadi agak sulit kalau gaya bahasanya tidak sama dengan sumber lain. Jadi pasti possibility-nya besar banget untuk sama dengan sumber lain. Kalau misalnya sudah diparaphrase dan tetap belum bisa di-exclude, berarti paraphrase-nya kurang berhasil, itu satu ya. Kedua, silahkan dipakaikan quote marks, itu tadi ya, dikuotasi aja, ditambahkan quotation, itu ya. Tapi ini perlu diinformasikan ya ke reviewernya. Tapi kalau misalnya ini mau disubmit ke jurnal, biasanya nggak boleh. Jadi harus diparaphrase sampai benar-benar dapet yang mana yang tidak sama dengan orang lain. Itu biasanya. Ya. Silahkan jika ada yang mau bertanya lagi. Kalau ngomong langsung juga boleh ya, nggak cuma dari chat aja. Mas David, ada yang mau ditambahin, Mas David? Cukup, Mbak Riri. Tinggal nunggu pertanyaan aja. Kalau ada pertanyaan nanti kita coba jawab. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, sebetulnya ini kita sudahi juga nggak apa-apa. Nggak perlu sampai jam 11. Ayo teman-teman, apa masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau memang udah nggak ada, saya tutup aja ini. Kalau yang sayang kan kalau buang waktu juga. Mahal waktunya. Ayo. Mbak, saya lagi, Mbak. Iya, Bu. Ya. Apakah sama kualitas Turnitinnya, submit satu-satu atau submit pakai SIP? Karena biasa kalau tugas mahasiswa satu kelas itu saya langsung pakai SIP aja supaya tidak repot submit satu-satunya. Apakah Bu, maaf, sama hasil Turnitinnya atau beda? Submit satu-satu sama apa? Putus-putus suaranya, Bu Eka. Ya, maaf, Bu. Putus-putus. Bisa Ya, diulangi? sudah smart. Pakai ya, SIP aja, pakai SIP aja. Pakai shift? Pakai apa, Bu? Oh, ya. Pakai zip, oke. Apakah sama submit single dengan pakai zip? Sama aja, Bu. Jadi yang membuat perbedaan itu adalah ketika Bapak Ibu memberikan assignment atau tugas di kelas, lalu mahasiswanya misalnya ada 30 orang misalnya. Tugasnya kan sama nih ya. Bapak Ibu silakan pilih settingannya standar paper, kemudian upload barengan ataupun satu-satu pakai zip atau multiple atau single file juga nggak masalah, nanti akan ngecek satu sama lain antar 30 itu. Tapi kalau no repository dia nggak ngecek satu sama lain, ya.
Terus apakah submitnya sama aja? Sama aja. Jadi mau pakai mana aja nggak masalah. Kemudian dari Nur Hidayani, bisa dijelaskan trik apa saja yang biasa orang gunakan untuk mengakali Turnitin agar tidak terbaca oleh Turnitin? Mungkin penjelasan saya bukan latest update ya. Nanti Mas David mungkin bisa tambahin ya. Yang pertama itu sengaja typo, itu kita nggak bisa ngecek kalau sengaja typo ya. Yang kedua spasinya, yang harusnya spasi dia bikin kata, huruf, lalu diputihin. Jadi sebenarnya itu panjang terus, nyambung ya, itu juga kita nggak bisa ngecek. Kemudian halamannya dibikin foto, image, itu kita nggak bisa ngecek untuk halaman yang image-nya, karena kita nggak bisa ngecek image. Kemudian ada juga triknya, mahasiswa ketika kasih ke operator untuk uji plagiat, itu dia 100 halaman. Terus udah lolos, pas dibawa ke dosen 200 halaman. Nah, itu bisa jadi. Kemudian tadi saya ingat apa ya? Sebentar, saya lupa. Itu dulu, nanti kalau saya ingat saya jelasin lagi. Mas David ada yang mau ditambahin? Cukup kayaknya udah disampaikan sama Mbak Riri semuanya. Ya biasanya yang paling gampang-gampang mereka mengganti sinonim sih. Jadi kalau banyak sinonim yang diganti dalam satu paragraf, sehingga nanti itu memungkinkan untuk ini. Cuman ini disinilah fungsi human ya, manusia sebagai atau instruktur atau mahasiswa sendiri, mereka akan melihat bahwa paragraf itu menjadi tidak masuk akal lagi atau nggak ada maknanya lagi karena sudah berganti semua kata-katanya. Mungkin ini akan lebih mudah kalau dalam bahasa Indonesia karena sinonim tidak terlalu membedakan sesuatu di bahasa Indonesia. Kalau berbahasa Inggris memang akan kelihatan jelas karena contohnya tradition dengan value itu berbeda gitu kan. Jadi kalau dalam Indonesia mungkin berbeda. Jadi memang di sini diperlukan kejelian dosen untuk melihat apa yang dikerjakan oleh mahasiswa. So Turnitin Feedback Studio adalah alat untuk mempercepat dosen untuk mendeteksi hal tersebut. Itu saja sih tambahan dari saya. Oh ya, terus tambahannya, ini kan berhubung banyak kampus yang menggunakan dengan user terbatas, biasanya misalnya contohnya cuma 50 instructor, berarti diserahkan ke beberapa operator biasanya, misalnya dari akademik, dari perpus, dari LPPM, orangnya itu doang yang ngupload. Hasilnya nanti dikasih dalam bentuk download biasanya. Downloadnya itu downloadan dari Turnitin, itu bentuknya PDF. Nah, biasanya PDF ini bisa diedit. Jangan lupa PDF bisa diedit ya. Jadi ketika kasih ke mahasiswa yang tadinya 50% bisa jadi 5%. Highlightannya juga bisa hilang, sumber-sumbernya juga bisa hilang, nilainya bisa berubah. Nah, 5% itu yang dikasih ke dosen. Nah, makanya biasanya saya encourage untuk dosen yang punya akun, tapi kalau tidak bisa punya akun, silakan minta hasilnya langsung ke operatornya, atau operatornya ngirimin langsung ke dosen pembimbingnya, biasanya gitu. Soalnya PDF-nya pun PDF bisa diedit, gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Oke. Turnitin ini hanya bisa dimiliki oleh instansi atau boleh perorangan? Jawabannya hanya bisa dimiliki oleh instansi. Jadi di Indonesia, dimanapun juga tidak dijual Turnitin personal. Yang personal yang bisa dibeli itu adalah iTicket. Itu dibeli langsung di websitenya pakai kartu kredit, itu bisa satu orang beli. Harganya $100 per dokumen, gitu ya. Kenapa? Karena dia lebih mahal karena dia untuk research artikel. Oke. Nah, untuk Turnitin dia unlimited, itu untuk proses belajar mahasiswa. Kemudian apakah boleh beli perorangan? Ini banyak yang ditanyain sih. Nanti boleh email ke indonesia@turnitin.com yang tadi. Nanti bisa kita tampung, mungkin nanti kita berikan solusi yang lain.
gitu ya. Tapi untuk sekarang sampai saat ini itu tidak diperkenankan untuk langganan subscription perorangan, gitu ya. Silakan jika ada yang bertanya yang lain. Saya, Mbak. Iya, boleh, Pak. Mbak, saya mau tanya begini. Kita kan di kampus, kita pakai Turnitin juga. Kemudian ada tulisan saya waktu itu plagiatnya ditemukan banyak sekali. Jadi ternyata yang ditemukan itu adalah ayat-ayat Al-Quran gitu. Karena kan kita kampusnya Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Islam Pari Lubuk-Linggau, Sumatera Selatan. Kampus sudah langganan Turnitin, kita pakai Turnitin untuk cek plagiat. Tapi kalau ketika kita mengetikkan sumber ayat Al-Quran, kemudian surat keberapa, ayat keberapa, itu ditemukan. Ada satu artikel saya yang mau saya terbitkan kemarin itu sampai 70%, karena memang dia kan pakai Al-Quran. Itu gimana tuh Mbak ya solusinya ya? Solusinya cuma satu, Pak, ditambahin quotation. Quotation. Iya. Di atas 2 ya? Oh iya. gitu. Iya, karena kita kan teman-teman dosen juga kan pada bertanya tuh gimana nih, kita kan ya tidak akan lepas dari itu kan ayat Al-Quran, karena memang kita sekolah agama. Jadi mau tidak mau nanti akan ada sumber referensinya dari situ. Oh berarti ditambahin itu aja ya? Oh siap. Betul. Siap. Sifatnya dia kan seperti, ya, sifatnya dia seperti undang-undang hukum ya, tidak bisa dirubah, tapi harus ada. Nah, jadi dipakein quotation marks aja. Oh, undang-undang juga begitu ya? Jadi tidak perlu kita sampaikan sumber kita misalkan dari hukum online itu nggak perlu ya? Ya perlu juga, cuma kan harus ada di papernya dan tidak bisa diparaphrase. Dan ya, walaupun sudah dicantumkan sumbernya, karena dia similar, jadi dia akan tetap menunjukkan kesamaan. Gitu. Jadi cara satu-satunya itu cuma pakai tanda petik doang. Oh gitu. Iya, kalau undang-undang dasar kan nggak bisa kita rubah-rubah, memang gitu ya, hasilnya. Iya, siap. Terima kasih Mbak. Kalau kita rubah nanti kita bisa dideteksi yang lain-lain Pak. Siap Mas. Terima kasih Mas David. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Pak Teguh Sanjaya. Jika hasil Turnitin kita 100% karena sudah repositori, padahal itu tulisan kita sendiri, apakah boleh di-delete? Boleh. Prosesnya berapa lama? Terima kasih. Jadi, artinya kan secara tidak sengaja tersimpan di repositori Turnitin ya. Ini repositori Turnitin ya. Bisa di-delete, tapi tidak bisa kita sendiri yang mendelete. Bapak Ibu harus cari tahu dulu admin kampusnya siapa. Jadi kan kalau misalnya itu kan source-nya kelihatan ya, misalnya submitted to UIN Makassar 100%. Artinya Bapak Ibu perlu hubungi admin UIN Makassar. Ya, dicari tahu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu dosen UIN terus submitted 100% ke UIN Jogja. Nah, itu cari adminnya UIN Jogja. Itu ya. Tergantung dia boleh delete apa enggak. Ya, jadi tinggal dirayu-rayu gitu ya. Tapi yang paling susah adalah ketika Bapak Ibu samanya dengan kampus yang ada di luar negeri. Biasanya dosen kita afiliasi dengan yang di Malaysia, ya, itu nggak boleh di-delete sama mereka. Jadi, mohon diinfokan juga ke rekan-rekan dosen yang lain, kalau settingan negara lain, karena Malaysia udah lebih expert ya, dia tidak menjadikan Turnitin sebagai excuse untuk mendelete repositorinya mereka. Jadi kalau misalnya dia submit ke jurnal, lalu ditemukan ada kesamaan dengan Turnitin, as long as itu sama dengan dosennya berasal dari mana, samanya dengan kampus mana. Selama itu in alignment atau sama, itu nggak masalah sama mereka. Jadi itu tinggal di-exclude langsung dari Turnitin-nya, dari yang reviewernya, gitu ya. Karena mereka marketnya lebih mature. Nah, ada
selama saya bekerja untuk Turnitin itu ada mungkin sekitar 3 case kali ya. Itu yang sama dengan papernya itu dia ngecek minta tolong sama yang ada di Malaysia, temennya. Dia cek as student, lalu nggak bisa di-delete repositorinya. Jadi dia gagal itunya, nggak tahu deh tuh gimana. Karena nggak boleh di-delete sama adminnya, kebijakan dari kampus. Gitu ya. Berapa lama prosesnya? Paling cepet, itu 3 jam, tapi tergantung antrian. Nah, caranya gimana? Bapak Ibu catat paper ID-nya, kalau Bapak Ibu ngecek, misalnya, saya nggak tahu di kampus saya punya Turnitin, lalu saya numpang nih ke kampus lain, itu dicari. Atau, oke, yang paling gampang, saya tahu kampus saya punya Turnitin tapi saya nggak bisa pakai, saya takut makainya, lalu saya minta tolong orang lain ngecek. Gitu ya. Minta tolong orang lain ngecek, terus beberapa kali ngecek. Jadi karena revisi dan lain sebagainya, katakanlah 5 kali ngecek. Lalu yang kelima ini udah final, mau di-submit dong. Ternyata nggak bisa, karena ada di database. Minta dihapus dulu di database-nya Turnitin. Caranya, Bapak Ibu harus trace lagi ini 5 ini. Jadi, makanya kalau minta tolong orang, minta tolongnya jangan ke banyak orang ya, 1 orang aja supaya nyari papernya gampang. Karena kalau udah submit 5 kali, terus mau dihapus, terus nggak sengaja dia 5-5-nya masuk ke dalam standar paper repository-nya Turnitin, yang diminta untuk hapus harus 5-5-nya untuk membersihkan dari database. Karena kalau cuma 4 doang yang dihapus masih ada 1. Jadi kalau di-upload lagi, dia akan tinggi lagi hasilnya karena masih ada 1 ini. Ya. Jadi dicari semuanya, pernah di-upload di mana, ngupload minta tolong siapa, berapa kali, itu dicari semua. Oke. Yang bisa, jangan pernah, saya menyarankan, jangan pernah mendelete apapun dari akunnya Bapak Ibu. Baik itu walaupun yang no repository, terutama kalau yang standar paper repository. Biasanya ya, dosen panik, aduh ternyata ini 100% ini saya masuk ke standar paper, saya hapus aja ini. Itu nggak akan kehapus dari database. Jadi Bapak Ibu catat aja paper ID-nya, terus nanti kasih ke admin. Nanti admin harus kirim email ke tiisupport@turnitin.com. Nanti tanya ke kita lagi juga nggak masalah, gitu ya. tiisupport@turnitin.com. Dia harus kirim email, minta tolong hapus paper ID sekian. Nanti akan dibalas. Oke, ini kalau dihapus nggak bisa dibalikin. Are you sure you want to delete it? Oke, yes. Baru nanti otomatis kehapus. Tapi bisa makan waktu beberapa hari juga. Gitu ya. Karena tergantung antriannya dari support. Oke. Cukup jelas ya untuk delete paper ya. Jangan ada yang di-delete, nanti in case kedepannya kita nggak tahu, kita butuh ya, ternyata dulu standar paper kita nggak ngeh, udah di-delete, kita nyarinya susah. Nggak bisa lagi dicari nanti ya. Oke. Kemudian kita lanjut. Jika artikel dalam bahasa Indonesia similarity-nya tinggi, tapi kalau di bahasa Inggris kan similarity-nya rendah. Oke. Per Juli kemarin, itu translated matching untuk bahasa Indonesia itu sudah ada. Jadi ini kayak new ya, fresh from the oven, ini baru jadi. Ya, jadi bisa ngecek translated bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Gitu ya. Jadi, biasanya akan lebih tinggi ya, sebelumnya nggak bisa. Oke. Kecuali kalau ada yang versi terjemahannya sudah online juga ya, itu dia baru bisa ngecek. Oke. Kemudian sudah. Oke, itu saja. Sudah 1 jam. Saya tambahkan sedikit Mbak Riri, Ya. untuk yang translated itu. Di Turnitin Feedback Studio ada satu fitur yang sifatnya masih beta, itu translated match. Jadi mentranslasi. Yang bisa ditranslasi adalah kalau kita mengcopy sesuatu dari bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia, terus kita masukkan ke artikel kita. Tidak bisa sebaliknya. Artinya dari bahasa Inggris ke bahasa lain. Ada listnya, dan alhamdulillah salah satu bahasa yang bisa kita lakukan adalah bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya dari bahasa Indonesia kita Inggriskan, nah itu dia tidak bisa mentranslate balik ke bahasa Indonesia. Karena artikel nanti ketika dia lihat artikel ini, dia cari kesamaannya, dia translate ke bahasa Inggris, kemudian dia cari source dalam bahasa Inggris yang sama yang ada di database kita. Jadi begitu cara kerjanya kalau untuk translated ini.
Jadi saya cukup mengerti ini kalau seandainya bahasa Indonesia ratingnya tinggi, terus bahasa Inggris ya wajar, karena memang Trinity Feedback Studio tidak didesain untuk mentranslate balik ke bahasa Indonesia dan merujuk ke tulisan-tulisan ataupun source berbahasa Indonesia. Itu aja teman. Thank you Mas David. Sama Mbak Riri. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Baiklah, saya ambil sejenak dulu ya. Oke, kembali kami ingatkan untuk para peserta, silakan isi presensinya dengan membuka link atau pranala yang ada di kolom chat ya, untuk mendapatkan sertifikat tetapnya. Oke, baiklah yang mau nanya silakan. Kita masih ada waktu ya sekitar 20 atau belasan menit lagi. Masih. Oh, ini ada lagi. Apakah warna hasil dari Turnitin itu hanya sebagai pembeda atau warna itu sebagai persentase plagiatnya? Jawabannya yang pertama, cuma sebagai pembeda aja. Ya, jadi supaya gampang ngelihatnya kanan kiri. Kalau nggak mau warna-warni itu juga bisa diganti jadi merah doang, gitu ya. Di settingannya ada yang gambar corong itu tadi ya. Oke. Ya, apakah kalau teksnya bahasa Arab cara menghindari similarity juga dengan tanda apanya yang mau dihindari, misalnya teorinya, iya paraphrase, tapi kalau misalnya sama persis kayak tipikal seperti undang-undang, mau nggak mau harus dikasih quotation, ya. Gak apa-apa kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita sudahi dulu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan setelah ini baru ingat, nanti bisa dikirim email ke saya atau yang Indonesia itu ya, indonesia@eternity.com atau cherryriana@eternity.com. Itu ada di slide-nya, tadi udah saya share juga untuk slide-nya. Oke, baik. Gak terasa ya, kita udah sampai di penghujung acara. Semoga semua pertanyaan yang sudah terjawab bisa memuaskan para penanya. Ya, tapi jika belum, silakan kontak aja via email yang sudah di-share tadi oleh mbaknya. Dan semoga sharing session kali ini bermanfaat bagi kita semua ya. Entah itu dosen pembimbing, peneliti yang sedang menulis artikel, atau mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhirnya. Sekali lagi, saya mewakili teman-teman komite dan peserta konferensi tentunya mengucapkan terima kasih yang luar biasa banyak buat Mbak Riri dan Mas David atas waktunya dan materinya tentunya. Semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.